Beliau sedang cuci piring hasil kerja Jokowi selama 10 tahun. Selama 10 tahun, dia bikin apa? Ngangkat Republik Indonesia dua enggak ada. Prabowo langsung ketemu ini bicara di forum internasional. Si Jokowi otaknya nggak nyampe. Selama dia jadi presiden. Racikan Berita 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari ini. Watch. Kita ketemu lagi semua pemirsa yang berada di luar, yang nonton di Eropa sampai di Asia Tenggara. Selamat sore. Saya Vicky Balfas. Kita hari ini kedatangan tamu kita, ya kan, senior kita dari MUI dan dari Watch sendiri, Bapak atau abang kita sudah dikenal, Bang Taufik Bahudin. Selamat malam. Apa kabar Bang? Saya selalu Bang. Alhamdulillah. Aduh, senang banget ketemu Abang hari ini. Begini Bang, sekarang ini saya melihat Bapak Prabowo ini lagi bukan merencanakan, sebenarnya lagi menjalani semua, merombak semua. Waktu itu presiden sebelumnya adalah Jokowi, 2 periode saat itu memimpin. Nah, sekarang lagi dibenahi nih Bang, ya kan? Semua lini, semua sektor dibenahi sama Pak Prabowo. Abang melihatnya pada saat ini Pak Prabowo ini begitu gencar, dari mulai soal korupsi, ya kan? Soal beberapa jenderal di mutasi, lalu diangkat yang lain. Abang melihat dari ini yang mana akan maksudnya yang akan lebih dulu dijalankan oleh Pak Prabowo? Terima kasih. Saya melihatnya begini ya. Kebetulan saya tahu banyak dan saya kenal dekat dengan beliau sebelum saya mundur karena banyak faktor-faktor di internal saya. Dari medsos yang saya baca, pernyataan Pak Prabowo itu, saya sampai pada gambaran beliau masih tetap orang yang saya kenal dulu, dia tidak berubah. Apa ciri-ciri dia? Jelas, dia sangat anti korupsi, dia sangat mencintai bangsa dan negara, dia sangat membela rakyat, dan itu ciri-cirinya Prabowo, nggak berubah. Tegas ya? Tegas, dia kesana lagi. Nggak punya kepentingan pribadi. Saya bangga, saya senang, saya bahagia. Nah, yang menarik adalah saya sumbernya medsos ya, tanggapan Pak Prabowo yang pas betul, karena ada statement dari di medsos yang saya dengar minta segera instan. Pak Prabowo nyautnya dengan saya tidak punya tongkat Nabi Musa, semua butuh proses dan waktu. Ini serius buat saya dan ini perlu dipahami. Ini contoh yang sangat jelas. Masih mayoritas, saya sebut dengan mayoritas masyarakat kita adalah mayoritas orang yang jenjang berpikirnya, kualitas berpikirnya saya sebut dengan level 3. Jadi 8 level, saya udah berapa kali. Ya, dari mana saya penelitian riset yang namanya spiral dynamic. Level 3 ini mayoritas kami itu berpikirnya instan, reaktif, ngomong sekarang pengen selesai sekarang, nggak pernah ada perencanaan segala macam. Nah, Prabowo datang, gua nggak punya tongkat Nabi Musa, semua ada proses segala macam. Proses. Nah, jadi ini pelajaran, tolonglah, semua itu ada waktu. Apa yang dilakukan Prabowo? Beliau bebenah, saya bahasa kasarnya, beliau sedang cuci piring hasil kerja Jokowi selama 10 tahun. Dia ngacak-ngacak, dia merusak, dia pembohong segala macam. Buat saya angkat pembohongnya. Dia berbohong tanpa merasa salah. Dia berbohong tidak ada rasa menyesal bahwa bohong itu salah. Sehingga saya memahami itulah nilai-nilai hidup, life values dia, prinsip dia yang jadi pegangan hidup dia, bahwa berbohong itu nggak apa-apa. Mobil SMK, mobil semuanya bohong. Tapi jasa palsu, termasuk jasa palsu. Banyak daftar bohongnya, tapi muaranya pada
ijazah palsu, muaranya pada apa ya, keluarganya yang nggak jelas, muaranya pada dia kuliahnya di mana, lah itu berbohong aja. Dan yang paling penting sehingga saya bertanya, dialah ujung tombak dari PKI yang baru dengan Kepres nomor 28 bulan Januari, 24 Januari, Kepres nomor 8 ya, bulan Januari itu. Iya, 20 Januari yang mengatakan Kepresnya itu intinya bahwa PKI adalah korban dalam G30S PKI 65 dengan Impres dan Kepres susulannya yang arahnya ke sana. Ini jelas PKI. Saya hadir kok, si Jokowi umur berapa lagi itu? Urusan apa dia ngurusin begituan? Kok sempet-sempetnya ngeluarin Kepres yang nggak ada urusan gitu. Dia benar nggak, ini PKI bebas. Jadi kalau saya, kenapa saya bilang dia PKI itu contoh bukti dia nggak bisa ngeliat. Saya mengambil berpikir strategis nggak ada. Coba lihat selama 10 tahun dia bikin apa? Ngangkat Republik Indonesia dua nggak ada. Prabowo langsung ketemu ini bicara di forum internasional. Si Jokowi otaknya nggak nyampe. Selama jadi presiden nggak ada tuh. Nggak ada, otaknya nggak nyampe. Cuman ngacak-ngacak ini itu segala macam. Dan yang menarik lagi ramai sekarang adalah anaknya namanya Gibran diangkat untuk jadi proses, dia berhasil, tapi dia lupa ini proses bisa diajar dan yang lain lagi rame lagi di medsos. Kaisang, wah ini nggak tahu medsos ya, kalau nggak benar ya mohon maaf. Itu ada katanya ya dengan pacaran sama siapa itu, yang pacarnya pertama sekian tahun, kemudian kecelakaan, hamil, digugurin macam dengan sepengetahuan Ibu Iriana. Ini kalau betul, saya tolong dia klarifikasi. Ini kan udah nggak benar, nggak benar ya. Yang nggak semua habis. Jadi buat apa gitu? Nah, dia kan komentar yang wawancara siapa dibuka semua sama anak perempuan ini, itulah kelakuan Kaisang. Jadi itulah gambar kualitas nilai-nilai keluarga Jokowi. Sementara menantunya yang di Sumatera Utara main-main juga apa nikel apa segala macam. Bobi Nasution. Dia mau ngapain Bobi Nasution? Nah itulah kualitas dia. Nah sekarang tantangannya dia selesai jabatannya, ngacak-ngacak 10 tahun. Prabowo harus cuci piring, membersihkan, butuh waktu dan akan dibersihkan. Kalau saya tanya, sobat, dia tanggung jawab. Dia berkata itu macam mana bukti saya korupsi? Saya bilang kan orang bisnis, Anda tidak korupsi ngambil, lo diam aja, keluarin PSN, keluarin segala macam. Itu gua nyetor, udah pasti nyetor. Nah sekarang anak kasih Kaisang sama istrinya bisa dapat jet ini, kalau nggak nyetor dari mana? Jangan belaga tolol lah, udahlah ya. Dapat setoran dari, emang lo gratis ketemu dengan pengusaha 9 maga itu ada setoran. Dia emang nggak minta buktikan saya korupsi banyak, lo terima setoran. Ya itu memang waktu tanggal 13 Maret 2004 ya. Jadi PSN itu iya, emang ada duit, ada pasti bayar. PSN dibayar itu terlibat, ada lagi siapa tuh menterinya? Gak usah sebut nama, lihatnya di medsos lah. Itu duit semua. PSN emang gratis. Udah gitu ada video, itu bodohnya dia di video makan-makan sama yang 9 naga itu yang urusan PSN apa pik 1, pik 2 segala, udahlah. Nah inilah udah, saya sih bilang udahlah ya. Dia PKI gaya baru. Memang khusus untuk ngajak-ngajak ya. Memang untuk ngajak-ngajak. Kan saya bilang sasaran PKI baru yang ada dua, pecah belah, ngajak-ngajak, adu domba rakyat khususnya karena mereka pemerintah. Yang kedua memperlemah TNI. Nah ini lakukan dulu ya. Jadi gampang kok bacanya. Oke, pemirsa, Bang Taufik ini kenal lama dengan Pak Prabowo, tahu benar gerak-gerik Prabowo bagaimana. Ternyata Bang Taufik ini Prabowo orang yang lurus dan tegas, ya Bang. Iya. Jadi lurus dan tegas. Dia akan beresin semua kasus-kasus ini yang berjalan selama 10 tahun oleh Jokowi. Nah, yang kedua Bang, dia lagi ramai juga Bang Indonesia dengan aguan ini ramai. Kemarin di Banten demo besar-besaran ini kan ramai itu semua. Saya lihat juga Wiwet turun di sana Bang. Iya. Iya. Saya lihat Wiwet turun, ada
banyak lah teman-teman saya lihat jaket kuning, saya juga turun kemarin. Ya. Saya lihat ya alhamdulillah itu memang mungkin sudah kehendak Allah juga Bang. Ya. Harus berbuat seperti itu. Jadi saya melihat Aguan ini Bang juga kebingungan nih kayaknya ini. Karena ada pressure tekanan juga dari masyarakat ya. Demo banyak, terus dengar lagi kan di pagar ini mau dicopot ini, dibongkarin semuanya. Kemarin saya baca lagi di medsos ada TNI turun mau cabut dan mau dituntut siapa ini yang pasang ini. Ya memang banyak juga netizen mengatakan kok baru sekarang ngomong, tunggu di demo dulu. Menurut Abang, tanggapan Abang bagaimana melihat ini? Ya betul, jadi Aguan berani karena dia dapat backingan dari Jokowi. Kenapa Jawa Baratnya ada setoran duitnya? PSN nih Bang ya? Iya PS, udah lah ya. Nah PSN itu saya pernah masuk ke Piksa waktu zaman Anies gubernur sama anak menantu saya keliling sama Anies dibenahin segala. Itu aja sudah gedenya luar biasa dan dibenahin sama Anies hingga dia nggak ketutik. Nah Pik dua yang di Banten itu yang saya dengar saya kesana tapi nggak bisa masuk ke dalam. Itu kan ngebuka pintu untuk RRT bisa kirim orang-orangnya. Iya. Bisa buka pintu. Jadi kenapa Aguan bisa begitu? Karena ada backing Jokowi. Dia kenapa berani? Dia ada nyetor sama Jokowi. Cuman Aguan nekatnya keliru kan Jokowi udah rubuh. Nah kemudian dia pakai preman. Tapi kan ada MOU nih. Iya, kita kemarin ke Banten. Ada preman ya Pak. Tahu nggak jawara-jawara Banten bilang apa? Saya ngobrol mereka. Pak, lain kali kalau mau kemarin kasih tahu itu nggak ada tuh. Saya gebah, kita gebah semua tuh. Mama kita coba-coba lah, ini jawara-jawara Banten pada bilang, terutama dari Kesultanan Banten ya, saya hajar semua pergi. Lain kali kasih tahu, nggak ada tuh mereka. Ini orang yang dibayar konon kabarnya mereka terima 100.000 seorang pada ngomong minggir-minggir. Ya, betul. Saya ada di sana, saya datang terlambat tempatnya, waduh nggak paham. Tapi yang jelas adalah ini adalah apa ya dampak dari kelakuan Jokowi selama 10 tahun itu dan Prabowo sudah benar. Prabowo ngomong masih halus, akan ditinjau ulang, akan dikaji ulang. Kalau bahasa jelasnya, gue batalin. Itu jelas. Saya tahu Prabowo nggak suka gini-gini. Wah ramai di medsos, Prabowo lapor ke Jokowi. Lu kan interpretasi, mana ada Prabowo lapor ke Jokowi? Siapa Jokowi? Saya kenal betul Prabowo. Nggak kelas dia Jokowi begitu. Nggak kelas ya, nggak level ya. Nggak lah. Otaknya saya tahu betul Jokowi kayak apa. Saya mbak dia masih tahun 0 dulu. Tanya sama Jokowi. Lagi mau gubernur saya bantu Abi kali dana ini saya pikir bener orangnya. Gak punya teku. Begitu belajar dari jalan itu gue mundur pelan-pelan. Anda paham lah ya? Sudah paham Bang ya? Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Taufik. Sangat jelas karena Abang kita ini bergaul dan kenal lama sama Bapak Prabowo Presiden kita ya. Iya. Insya Allah kita doain sama-sama Pak Prabowo diberi kesehatan ya Bang ya. Iya. Karena banyak isu begini begitu tapi saya nggak mikirin. Mungkin jalan dulu aja. Dia Nggak penting ini. Dia nggak akan berubah Insya Allah. Nilainya tetap. Iya. Masih keras, masih tegas. Kelihatannya ada senyum kayak gimana tegas keras. Insya Allah jadi cuci piring deh nih bahasanya kalau saya Dan kita Uyot siap kan? Ya, Uyot siap bantu Bapak Prabowo. Oke pemirsa, kita ketemu lagi minggu depan, next week. Saya Vicky Balfas. Taufik Taufik Baudin. Terima kasih. Terima kasih Bang. Salam Veritas Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gini. Racikan Berita 1.